Tujuannya new normal ini kan supaya seimbang. Kenapa? Karena kan negara Indonesia itu 270 juta penduduk. Kita sistemnya kemaritiman. Kalau misal kita dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Italia, itu nggak apple to apple, karena mereka daratan. Nah, otomatis di sini kita tahu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas. Di sini saya selaku moderator pada talk show malam kali ini, yang dimana talk show malam kali ini bertemakan tentang peran anak muda menuju new normal. Dan narasumbernya sendiri itu adalah Dr. Tirta. Oke, dan saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua dan terima kasih yang telah bergabung pada sesi talk show kali ini di acara Festival Indonesia Bangkit 2020. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang Indonesia Millennial Connect. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang beberapa dari teman-teman yang belum tahu apa itu Indonesia Millennial Connect. Jadi Indonesia Millennial Connect itu adalah suatu organisasi nirlaba yang merupakan sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dan kami berfokus pada 3 bidang utama yang menjadi faktor penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan M-Connect sendiri telah melakukan beberapa program kegiatan yang diantaranya itu pertama kita pernah mengadakan sharing session by live on Instagram. Pada sharing session itu kita menampilkan pembicara-pembicara hebat, antara lainnya ada Chandra Putra Negara, ada Ismail Bahtiar, Tantri Namirah, Rahmania Astrini, dan masih banyak lainnya. Di acara kita yang kedua, kita ngadain yang namanya ngabuburit dari rumah. Yang dimana itu sebagai peneman produktif teman-teman kalian, teman-teman semua, selama bulan Ramadan, yang diisi oleh pembicara yang luar biasa. Salah satunya itu ada Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Vergina, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kita juga ada aksi milenial lawan corona, yaitu bersama ACT, Aksi Cepat Tanggap. Yaitu aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak COVID-19. Dan kami membagikan langsung kepada para masyarakat yang dibutuhkan. Selanjutnya kita juga ada kelas mentoring personal branding dan mentoring bisnis. Dan terakhir acara Indonesia Millennial Connect, yaitu acara Festival Indonesia Bangkit, yang dimana acara ini bertujuan sebagai ajakan buat para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia yang lebih baik. Wah, ini Dr. Tirta sudah datang nih teman-teman semua. Buat operator tolong dimatikan. Ya, halo Dr. Tirta. Ya, ngomong apa, Mas? Selamat malam, Dok. Malam-malam nih, saya nggak sendiri nih. Saya sekarang di ruang jaga nih. Wah, iya nggak apa-apa ya, Dok. Ini ada Dr. Fajri, ya. Kenalin dirimu dong. Kenalin Dok. Orto, RCM. Ya. Jadi saya nggak sendiri. Biar kalian tahu kan, ini teman-teman sejawat saya nih. Ini Dr. Fajri. Kenalin diri aja lah. Dr. Fajri, UGM 09. Kerjaan dia membuat jurnal untuk dijual. Terus berikutnya kau. Ayo ini yang nonton lumayan nih live YouTube nih. Dokternya Residen apa? Oh, kamu ngapain di sini? Ini Dokter Itang. Ini kerja di rumah sakit? Wah, Pangpol. Halo. Dokter Adit kerja di mana? Tenang, saya jaga jarak. Ini jaraknya 10 meter. Oke, siap Dok, siap. Nah, ini kita mau ngomong apa? Keributan, oke, Dok, sebelum atau buat apa? Buat penghargaan. Ayo teriak-teriak aja kalau perlu. Kita kayak orang demonstrasi aja. Oke, Dok, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Bagas. Saya selaku moderator pada malam kali ini ya, Dok. Ya.
Oke, kita langsung masuk ke sesi talk show aja ya, Dok. Yo. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu peran anak muda menuju new normal. Nah, menurut Dokter Tirta sendiri nih, bagaimana kesiapan anak muda sekarang menghadapi new normal ini, Dok? Kalau saya ya, kesiapan anak muda untuk new normal, Ya. itu yang pertama kita harus menerapkan seluruh protokol kesehatan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadi kita harus menjadi sumber edukasi bagi sekitar kita. Kalau anak muda itu kan sistemnya dia idealis dan kritis, jadi kita harus gotong royong mandiri, bersumber untuk dengan sumber-sumber ilmiah untuk mengedukasi sekitar kita dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kedua, jauhi narasi negatif, sebarkan narasi positif, jauhi provokasi. Ketiga, tetap terapkan protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, mau cuci tangan dan kawan-kawannya. Keempat, jadilah lilin di antara kegelapan. Jangan kalian berdiam diri dan termakan hasutan di media sosial dan mengaburkan fakta dari sebenarnya, malah kalian memicu konflik horizontal. Anak muda di sini dituntut untuk berpikir kritis dan mengubah sekitarnya. Kalau sekitar ada yang salah, ya kalian ubah. Kalau saya seperti itu. Dan untuk adaptasi gaya baru atau disebut new normal, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa sistemnya ini kembali seperti otonomi daerah. Jadi tergantung dari evaluasi per kepala daerah setingkat wali kota dan bupati, lalu dikerjasamakan dengan dinas kesehatan setempat, dicek kalau grafiknya menurun baru bisa AKP. Nah, di Jakarta sendiri grafiknya itu udah decline. Yang naik sekarang Jawa Timur. Jadi oleh karena itu, tadi saya sudah share slide-nya PowerPoint-nya Pak Anies, itu untuk yang Jakarta, dia udah decline, dan mereka, Pak Anies akan mengadakan per Juli itu PSBB masa transisi tahap 2. Nah, bisa dicek tuh di slide saya. Slide yang saya share maksudnya, di Instagram. Oke. Berarti kita harus selalu memakai masker ya, Dok, selama new normal ini, dan jaga jarak ya, Dok? Ya, protokol kesehatan yang udah kita pelajari dari tanggal 3 Maret, itu yang kita terapkan terus-terusan. Tujuannya new normal ini kan supaya seimbang. Kenapa? Karena kan negara Indonesia itu 270 juta penduduk. Kita sistemnya kemaritiman. Kalau misal kita dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Italia, itu nggak apple to apple, karena mereka daratan. Nah, otomatis di sini kita tahu, kita amati per kepala daerah. Kalau misalkan per daerah sudah decline, baru kita AKP. Dan kita terapkan protokol kesehatan yang udah ada. Dan sejatinya protokol kesehatan kita itu sifatnya melengkapi dari PHBS yang sudah dievaluasi oleh Puskesmas. Puskesmas kan sudah mengedukasikan ini dari 30 tahun yang lalu, melalui kader-kader kesehatan, Karang Taruna, Posyandu, lalu cek manula resiko jatuh tiap Selasa, Rabu, Kamis. Itu yang harus kita lakukan, dan kita perpanjang sampai sekarang. Kalau ditanya kapan COVID kelar, nggak ada yang tahu, Pak. Sampai vaksin ketemu. Nah, Indonesia baru meneliti vaksin di Kemenristek, lalu Eijkman Lab, dan beberapa perguruan tinggi. Sampai vaksin itu ditemukan, ya kita harus terus. Peran seperti apa nih, Dok, yang harus dilakukan anak muda buat mengedukasi masyarakat sekitar nih, Dok, menuju new normal? Jadi kalau edukasi kan saya udah bilang, kalian tetap harus sebarkan narasi positif dan berpegang pada pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan nasional dan Kementerian Kesehatan melalui divisi promosi kesehatan. Jangan keluar dari edukasi tersebut. Dan jangan kalian malah asal percaya info-info nggak benar, teori konspirasi lah, teori apalah, itu kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya jangan dipercaya. Jauhi provokasi aja. Itu yang saya bilang. Berarti kita harus sebarkan informasi-informasi positif ya, Dok? Iya, informasi positif dari informasi yang benar. Jauhi provokasi. Kalau kalian malah sebarkan provokasi, itu yang diinginkan oleh provokator, karena terjadinya konflik horizontal antara nakes dan rakyat, atau sesama rakyat karena pro dan kontra. Dan kita harus belajar mengenai respect pendapat orang lain. Kalau ada yang pro, ya udah. Misalkan ada orang yang percaya tentang konspirasi, ya wes itu hak dia. Yang penting kita udah berusaha baik untuk mengedukasi. Perkara mereka kontra apa enggak, itu urusan dia. Yang penting at least we try. Oke, siap, Dok. Selanjutnya nih, Dok. Tadi kan kita udah masuk ke peran generasi mudanya nih. Nah, sedikit kita menanya tentang new normal nih, Dok. Menurut dokter, new normal itu ke depan seperti apa sih, Dok? Lah kan tadi saya udah bilang, Mas, new normal ngapain? Oh iya, Dok. Oke. Kamu tuh kalau mau tanyakan, menjadi moderator, fokus pada apa yang saya katakan. Jangan fokus pada pertanyaan poin. Kalau saya udah bahas, skip aja kan yang lain. Oke, Dok. Selanjutnya, apa nih tantangan kita anak muda menuju new normal ini, Dok? Kalau tantangan kita anak muda itu adalah satu, kita cari kerja susah, cari uang susah,
dan literasi kita terbatas. Otomatis kita sebelum edukasi harus banyak membaca. Dan ingat, anak muda terutama mahasiswa itu harus di belakang rakyat. Jadi suara rakyat harus kita wakilkan. Berpikirlah kritis, tapi juga realistis. Selanjutnya nih dok, apa nih harapan mungkin dari dokter Tirta sendiri buat anak-anak muda dalam menuju new normal nih dok? Kalau harapan saya ya kalian tetap jadi lilin di tengah kegelapan. Jangan menerangi tempat yang udah terang. Kalau kalian menerangi tempat yang udah terang nggak ada gunanya. Terangi tempat yang gelap. Terangi tempat-tempat yang emang butuh edukasi. Bantu tempat-tempat yang emang butuh pertolongan. Oke. Dan selanjutnya kita bakal ada sesi Q&A nih dok. Tanya jawab. Oke, gas aja mas. Soalnya teman-teman. Saya lagi mau praktek ini. Saya mau rapat tadi sama teman-teman dokter PD. Buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ini saya jawab aja. Mohon dok, bagaimana tanggapan dokter bila suatu daerah berstatus zona merah tetap merasakan normal baru? Normal baru apakah dilakukan pada saat tepat? Saya sih jujur aja melaksanakan normal baru kalau misalkan daerah tersebut udah green atau yellow. Kalau misalkan kalian emang daerah merah tapi udah melaksanakan normal baru, ya kalian tanyakan aja ke instansi terkait, dinas kesehatan atau juru bicara pemerintah setempat. Oke, ini selanjutnya nih dari... Saya jawab dulu, Deo Pramudika dari Malang. Izin bertanya bagaimana cara mengedukasi orang tua yang masih skeptis terhadap rapid test. Jadi kalau kalian mengedukasi orang tua tuh tekniknya khusus, harus pelan-pelan. Jangan menggunakan bahasa yang susah. Jangan menggunakan nada ancaman dan tetap mengedepankan tata krama dan unggu-unggu. Terus saya jawab lagi. Oke, selanjutnya. Saya jawab, Assalamualaikum dok. Saya Dian Oktaviani UGM, izin bertanya kepada Dr. Tirta. Saya masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya Sidoarjo yang masih banyak berombol di warkop. Jalan ramai, bukan PSBB lagi karena efek normal. Menurut saya, cara edukasi kita sebagai pemuda, kalau masyarakat aja di Jawa Timur susah banyak mengangkang. Susah bang, udah kalau gitu gimana solusinya? Nah kalau kalian mau edukasi, misalkan daerah kalian, edukasilah dari sekitar kalian dulu. Nah kalau urusan kafe, itu urusan relawan, nakes, dan urusan Satpol PP. Karena kan itu tentu punya dasar hukum. Kalau kalian anak muda, kalian bisa edukasi dari setingkat RT, RW, dan keluarga kalian, sekitar kalian. Menggunakan OKP dan organisasi kepemudaan. Selanjutnya. Terus habis itu, izin bertanya Dr. Tirta, ada akun dari media sosial yang kadang sedikit ambigu, terlihat realistis, tapi juga kontroversial, mengatakan penggunaan masker hanya memperburuk kesehatan. Dan tak pernah Pak Donald Trump tak pernah pakai masker. Kalau saya kayak gini, percayalah pada sesuatu yang punya literasi dan bukti ilmiah. Kalau misalnya sesuatu yang tidak punya bukti ilmiah, ya kalian harus hindari untuk percaya hal seperti itu. Karena segala sesuatu yang diucapkan dalam kata medis, itu harus ada evidence based medicine-nya. Terus yang berikutnya, cara mengedukasi paling awal dilakukan untuk sekitar, yaitu gunakan bahasa daerah. Gunakan bahasa daerah yang mudah dimengerti. Jadi kalau kalian mengedukasi, misalkan kita di Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda, karena mengedukasi dengan menggunakan bahasa daerah itu terbukti lebih efektif daripada menggunakan bahasa Inggris. Terus yang berikutnya adalah masyarakat yang bersepeda. Jadi gini, kalau bersepeda itu bagus untuk meningkatkan fisik. Habis itu meningkatkan kemampuan imun kita dengan cara kemampuan tubuh kita. Nah, tapi yang paling bagus kalau kalian olahraga, jangan sampai kalian malah gerombol. Kalau kalian gerombol itu sama aja menisahkan klaster baru. Terus saya jawab lagi, Bang Tirta mau tanya, kenapa orang-orang pada takut untuk memakamkan pasien COVID? Nah, jadi gini, ketakutan itu terjadi karena mereka nggak tahu. Saya nggak pernah menyalahkan masyarakat. Kenapa mereka sampai takut? Itu dikarenakan mereka nggak tahu dan mereka terjebak pada isu-isu yang beredar dari mulut ke mulut. Nah, makanya tugas kita sebagai anak muda untuk meluruskan hal tersebut. Terus habis itu saya jawab lagi. Selanjutnya. Apa lagi nih? Dok, kalau olahraga harus menggunakan masker, kan kebutuhan oksigen meningkat. Jadi gini Bang, masker itu ukurannya 17-20 mikron lubangnya. Nah itu kan tetap masuk oksigennya. Kalau maskernya, kalau misalkan kalian melakukan kegiatan olahraga yang membutuhkan aktivitas kardio berlebih, baru dicopot, itu pun harus sendirian. Tapi kan olahraga kita rata-rata kardionya tidak sampai ekstrim. Ya tetap dipakai aja nggak apa-apa. Oke, waktu pertanyaan 2 menit lagi ya dok.
Terus saya jawab lagi, saya jawab aja Mas, soalnya ini chatnya baik banget. Sebagai dokter yang sudah terjun menangani COVID dari Eli, adakah saran untuk mahasiswa yang mau menggalang dana? Nah, kalau misalkan mahasiswa menggalang dana, saran saya kalian langsung koordinasi dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Cek dinas kesehatan setempat, kebutuhan per puskesmas yang paling tepat. Nah, kalau misal per puskesmas masih butuh, sasaran donasi kalian adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas. Kalau renang boleh nggak dok? Disarankan jangan. Assalamualaikum dok, bagaimana menurut dokter untuk masyarakat berada zona merah akan tetapi memeriksa untuk sholat di masjid? Kalau misalkan daerah RT RW-nya sudah green, tetap boleh melaksanakan ibadah jika patuh dengan protokol kesehatan yang berlaku. Saf dipisah 2 meter, jangan bersalaman, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Banyak banget yang tanya. Ya, waktunya 1 menit lagi dok. Bagaimana caranya biar anak muda tetap tahan di rumah, nggak main malah kumpul-kumpul? Wah, ini sulit. Ini masalahnya subjektif. Kalau kita sebagai orang edukasi, ya kita edukasi dengan ranah yang kebenaran. Tapi kalau kita memaksakan kan anak muda itu jujur mereka gampang bosan, maka kita edukasinya pelan-pelan. Makanya saya bilang kan emang kita tuh kalau di sini itu 3 bulan di rumah itu rata-rata anak muda sulit untuk menerima. Makanya edukasi harus pelan-pelan dan kalau bisa kalian bekerja sama dengan relawan setempat. Apakah kalau masker kain bisa dicuci tiap sehari sekali? Kapan corona bisa clear di Indonesia? Kalau dibandingkan sama Cina agak sulit. Karena Cina kan benar-benar tegas ya. Mereka strateginya kiri ya. Kalau kita kan benar-benar demokrasi. Nah, sementara kita juga maritim. Maka kita justru pasti akan lebih lama dari Cina. Pelaksanaan posyandu di zona kuning. Nah, kalau peran posyandu di era new normal atau COVID, ini malah diubah menjadi edukasi COVID setingkat RT dan RW menggunakan kader kesehatan. Sekolah new normal, menurut saya untuk SD, SMP, dan SMA harus di-close. Tapi untuk kampus bisa dibuka. Karena kan, tapi dengan sesuai protokol kesehatan. Kalau nggak salah, kemarin Asosiasi Perguruan Tinggi, kemarin sempat surat kementerian bersama, SK Menteri bersama, itu mengeluarkan statement. Kalau misalkan kalian kuliah, itu maksimal satu kelas 30-40 orang. Tapi kan ini agak sulit. Terus habis itu, tetangga saya sakit udah lama. Terus dibawa RS, hari meninggal. Setelah itu dimakamkan protokol COVID. Nah, ini saya jawab ya. Jadi gini, sistem kesehatan dokter atau kesehatan, itu sistemnya adalah praduga terburuk. Jadi kalau misalkan ada orang-orang dengan gejala-gejala COVID dan tiba-tiba meninggal, itu akan dimakamkan sesuai prosedur COVID sampai terbukti swabnya negatif. Nah, misalkan dia dibawa ke rumah sakit, kondisi gejalanya COVID. Kayak contoh demam, lebih dari 5 hari, 39 derajat, nyeri telan, nyeri di hidung, batuk, sesak nafas. Hari kedua meninggal, padahal swab tesnya belum keluar. Nah, untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi kemungkinan terburuk, ini dimakamkan secara COVID. Nah, kalau misalkan swab tesnya negatif gimana? Ya wis. Tapi ini adalah prosedur kemungkinan terburuk atau berjaga-jaga. Jadi sistemnya kesehatan itu mencegah, maka bukan konspirasi, emang itu dilakukan. Semua PDP yang meninggal sebelum swabnya keluar sampai terbukti negatif, dia harus dimakamkan secara COVID. Tetapi kalau keluarga menolak, dia harus tanda tangan hitam di atas putih inform consent. Dok, PSBB transisi pasien positif corona semakin bertambah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi guys. Kalau teman-teman lihat, saya sudah share slide-nya dari Pak Anies. Itu memang PSBB transisi di Jakarta, pasien positif terus bertambah. Tetapi dicek, yang bertambah itu di setingkat RW berapa tertentu. Ada beberapa RW yang udah hijau. Maka Pak Anies membuat program namanya PSBL, yaitu pembatasan sosial berskala lokal. Jadi per tingkat RW, karena kita ada 66 RW di DKI. Jadi kalau kalian melihat positif, itu dicek daerahnya positif di mana. Bagaimana menyikapi pandemik di pesantren? Ya mau nggak mau karantinanya langsung setingkat pesantren. Dok, Indonesia sudah masuk second wave? Belum. Ini first wave aja belum kelar, Pak. Terus, apa lagi nih? Dok, keputusan yang tentang pendidikan di selain zona hijau daring. Betul. Saya setuju kalau SD, SMP, SMA itu harus lewat online. Kenapa? Karena anak kecil itu sulit banget untuk dijaga jarak, apalagi pakai masker. Kalau kuliah masih bisa, karena mereka masih bisa diatur. Sementara anak kecil imunnya itu tidak sekuat imun dewasa. Terus habis itu apa lagi nih? Dok, seberapa ampuh herbal untuk ketahanan imunitas tubuh? Mereka sebagai suplemen. Ya untuk meningkatkan imunitas bagus, tetapi untuk meningkatkan imunitas paling bagus adalah makan makanan yang cukup, pola hidup yang cukup, dan protokol kesehatan.
Dok, kenapa pasien corona identitas dirahasiakan? Itu rahasia rekam medis, masuk hukum kesehatan. Kalau kita membongkar identitas pasien tanpa seizin dari pasien, itu sama aja kita membongkar nama pasien dan malah kita bisa kena hukum disiplin dan kode etik kedokteran. Terus habis itu masker medis tidak bisa dicuci, harus dibuang. Perekonomian nasional. Jadi gini, karena saya juga pengusaha UMKM, untuk menyikapi perekonomian nasional, kita harus meningkatkan daya beli masyarakat. Ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah UKM itu sekarang dalam kondisi terburuk. Ya. Pertumbuhan ekonomi stuck di angka 2,8%. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita meningkatkan pembelian dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara awareness ke brand lokal. Dok, kabar tenaga medis gimana? Baik-baik saja. Kita tetap ingin berjuang dan mengamalkan sumpah secara ikhlas. Dok, benarkah usia lansia terkena COVID? Oh, rentan sekali, karena kan imunnya sangat rendah. Uji klinis vaksin untuk COVID itu berlangsung bisa bertahun-tahun. Rapid test kenapa bertahan seminggu? Ya karena antibodi itu harus dicek selama 7 hari. Reaktifnya selama 7 hari sekali. Sholat berjamaah bisa dilakukan kalau misalkan jaga jarak dan sesuai protokol kesehatan. Anak kecil itu rentan. Siapa yang bilang anak kecil tidak rentan? IDAI sudah mengeluarkan statement anak kecil itu rentan. Ini dok dari Nadine Fatania. Dok, Indonesia sudah masuk gelombang. Ini dari Nadine Fatania. Pada Nadine dipersilakan Nadine buat bertanya Nadine. Halo Nadine, halo. Iya. Gimana? Ya, makasih buat waktunya buat nanya. Tadi sih sebenarnya udah terjawab sama Dokter Tirta tentang second wave dari pandemi sekarang. Ternyata kita belum selesai di first wave-nya ya, Dok ya? Apa? First wave pandemi sekarang belum. beres, Kita ini first wave belum kelar karena kita kan maritim. Setahu saya first wave yang kelar baru di Jakarta. Oh gitu. Terus kan jalannya new normal ini berarti kita bisa kemungkinan besar masuk ke second wave. Jadi gini, new normal itu dilakukan sebagai pemulihan setelah PSBB. New normal itu salah satunya adalah PSBB transisi, yaitu melonggarkan beberapa peraturan untuk mengedepankan sistem ekonomi di Indonesia dan dikembalikan sistemnya ke kepala daerah masing-masing. Jika misalkan grafiknya sudah menyentuh ada terjadi penurunan, contoh di Jakarta udah turun, lalu dilakukan PSBB transisi. Nah, karena udah turun lagi, dicek RW yang udah hijau dilakukan PSBL, RW yang masih merah masih diterapkan PSBB transisi. Oh gitu dok. Iya dok, makasih dok, terjawab. Yuk. Oke. Terus kelebihan teknis tes swab atau rapid. Untuk tes swab itu, dia itu gold standar, dia diagnosa tes. Kalau rapid itu adalah screening. Jadi rapid itu mengecek antibodi untuk tes secara cepat, dia negatif atau positif, untuk mengecek keberadaan imunoglobulin G atau imunoglobulin M untuk reaksi tentang antigen dari si COVID. Dan mereka harus dicek tiap 7 hari sekali. Kalau kalian mau pergi. Kalau misalkan swab test, itu mengecek secara gold standar sebagai diagnosa tes. Terus kedua, rapid test 2.0. Segala sesuatu yang ditemukan oleh Indonesia itu harus diuji klinis terlebih dahulu. Jadi menurut saya bisa statement adalah BPPT dan Kemenkes. Terus habis itu, menurut saya kalau tes masuk perguruan tinggi lebih baik lewat online aja. Terus apa nih? Untuk terhindar dari uang, ya mau nggak mau kalian pakai transfer aja M-banking. Oke. Habis itu apa lagi nih? Perkiraan vaksin 2021, Indonesia disebut hotspot COVID dunia. Ya kalau saya sih nggak peduli Pak sama statement orang luar. Yang saya peduli adalah Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan kita menentukan nasib kita. Yang kita pedulikan adalah gimana kita bisa meningkatkan kerjasama dari semua stakeholder yang ada. Relawan, nakes, pemerintah, rakyat harus bersatu. Jauhi provokasi, bahkan narasi positif.
Dok, bagaimana tentang alat COVID? Tadi sudah saya sebutkan. Yang bisa membuat statement BPPT dan Kemenkes. Semua orang boleh ngeklaim, tapi yang boleh statement adalah BPPT, Kemenkes, dan Kemenristek. Fungsi new normal sebenarnya apa? New normal itu adalah sebuah kelanjutan dari sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kelanjutan dari PSBB, agar untuk memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang udah green zone. Kalau red zone belum boleh. Ini semakin banyak nih dok antusias Dok, dari bagaimana teman-teman. tanggapan dokter tentang masyarakat di Kota Makassar yang tidak banyak masih merasakan COVID? Kemarin saya sudah ke Makassar, bertemu dengan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Kita meningkatkan dan membentuk relawan milenial Makassar, bekerja sama dengan gugus tugas, semua stakeholder untuk meningkatkan awareness masyarakat Makassar. Dok, kenapa masker medis tidak bisa dicuci? Emang itu peraturan gold standar ya Pak, masker medis nggak boleh dicuci, harus dibuang. Reuse, emang dari dulu kayak gitu, sama kayak jarum suntik, siring, dan jarum infus. Dok, new normal sekarang kemampuan dan bakat lain apa yang harus dipunya anak-anak kuliahan, financial planning, dan kemampuan komunikasi. Dok, menurut dokter apa pemerintah menutupi data penderita COVID? Ini menurut saya tuduhan absurd. Orang sudah dihitung, kalau Anda nggak percaya silakan ikut saya datang ke BNPB lantai 11, cek aja datanya di sana. Teman-teman saya ngitung susah-susah malah dibilang hoax. Dok, bagaimana pendapat dokter ketika tempat rekreasi mulai dibuka? Saya sih nggak begitu setuju ya, tapi kemungkinan itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dok, kalau perawatan ODP, PDP, pasien confirm baiknya beda. Kalau ODP, karantina mandiri. PDP dan pasien positif dengan gejala bisa di rumah sakit ataupun rumah sakit darurat. Tapi kalau misalkan OTG bisa di rumah. Plasma konvalesen efektif, tadi udah kita bahas, itu harus ada statement dan penelitian lebih lanjut yang terbukti secara evidence-based medicine. PDP yang meninggal sebelum swab test tetap dihitung menjadi korban meninggal karena COVID. Kalau misalkan swabnya negatif, ya negatif, tetapi pemakamannya harus sesuai dengan prosedur pemulasaran COVID. Apakah new normal ini transisi? Ya, transisi. Ini bukan normal sesungguhnya. Oke, apakah dok, rapid test reaktif itu maksudnya gimana? Rapid test reaktif itu it means antibodinya itu reaktif, tapi bukan berarti COVID. Bisa harus dipastikan dengan swab dulu untuk gold standar. Rapid ini dilakukan untuk screening supaya kepentingannya urgent. Contoh, mau ke transportasi kemana, atau mau masuk kuliah, atau mau masuk kerja kemana. Jadi karena waktu kita terbatas nih dok, buat sesi Q&A kali ini kita sudahi aja ya teman-teman. Semoga jawaban dari Dr. Tirta itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan sebelum sesi berakhir nih dok, saya ingin minta closing statement dari Dr. Tirta sekaligus mengajak teman-teman semua buat berdonasi di acara Festival Indonesia Bangkit ini, Dok. Jadi kalau buat teman-teman semua yang nonton hari ini ada 600 orang, saya mengucapkan terima kasih. Tanya jawabnya asik. Saya lebih suka kayak gini. Jadi kalian pertama saya jawab satu-satu. Saya harus izin dulu nih, harus menyelesaikan rapat dengan para tim dokter dan para relawan juga, dan ngurus donasi juga. Dan semoga aja kalian tetaplah jadi lilin di kegelapan, tetap edukasi sekitar kalian, jangan pernah menyerah, jauhi provokasi dan narasi negatif, sebarkan terus narasi positif. Jangan lupa berdonasi lewat link yang sudah disebar oleh teman-teman sekalian. Itu dari saya. Kalau lebih kurangnya saya minta maaf. Oke dok, terima kasih dok atas waktunya pada malam hari ini.